Shalom, selamat pagi. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gak terasa ya, hari ini kita sudah memasuki bulan ke-9, bulan September 2023. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tema sepanjang bulan ini adalah The Loving Fathers. Satu tema yang mengingatkan kembali akan kasih Bapa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, sedangkan tema hari ini adalah The Younger One. Baca si bungsu. Nah, saya akan sharingkan sebagian daripada firman Tuhan tentang anak yang hilang. Tertulis dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 32, itu dicatat saja. Tapi hari ini saya akan sharingkan sampai ayat 20 saja. Ya. Nah saya menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara sepanjang bulan ini, mulai hari ini sampai akhir bulan, itu kalau nggak ada kegiatan yang lain, itu kalau bisa ya dan harus datang. Karena ini satu firman Tuhan yang seri. Tadi saya bilang sama Ibu Yulia, wah ini bagus sekali yang bikin poster, saya apresiasi. Seperti baca satu relief yang satu cerita dari awal sampai akhir ini sangat luar biasa. Tuhan kita Yesus Kristus sangat luar biasa memberikan hikmat kepada pembuat poster ini menjadi satu cerita yang wah hebat lah. Pokoknya hebat. Tuhan kita Yesus Kristus hebat ya. Nah, ayat 1 sampai 20 itu menceritakan belas kasih Bapa terhadap anaknya. Ya walaupun anak tersebut cenderung durhaka, egois dan tidak ingin lagi bersama-sama dengan bapaknya. Untuk itu kita akan baca Lukas 15 ayat yang ke-13. Nah, oke. Bapak Ibu Saudara nggak usah bangkit berdiri, baca saja. Ya, saya juga akan bacakan. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Kita masuk dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami memperoleh satu kesempatan lagi untuk beribadah di tempat ini. Untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk sama-sama bersyukur. Untuk sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau urapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Engkau juga bukakan hati dan pikiran kami. Engkau yang beracara Tuhan. Sekali lagi semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya, saya percaya bahwa Engkau yang mengambil alih semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Di mimbar ini lebih kurang 2 tahun yang lalu. Waktu itu ibadah masih online ya. Saya di sini direkam. Ya waktu itu saya membawakan firman Tuhan tentang kisah yang sama. Tentang perumpamaan yang sama, tentang anak yang hilang. Saya masih ingat waktu itu judulnya hidup di dalam atau di luar. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang ingat juga waktu itu judulnya hidup di dalam atau di luar. Nah, hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang sama. Tetapi dipandang dari sisi yang berbeda. Ya. Nah jika kita baca seluruh pasal 15 dari Injil Lukas ini, maka kita akan menemukan 3 perikop perumpamaan tentang sesuatu yang hilang. Dimulai dengan domba yang hilang, kemudian dirham yang hilang. Dan yang terakhir yang hari ini kita akan sama-sama belajar yaitu tentang anak yang hilang.
Domba yang hilang dicari oleh pemiliknya sampai didapatkan. Demikian juga dirham yang hilang. Dicari sampai ketemu. Nah, pagi ini yang sangat menarik adalah tetapi anak yang hilang itu dibiarkan saja tidak dicari. Seakan-akan pemilik anak itu tidak lagi peduli. Padahal yang hilang itu bukan barang. Yang hilang itu bukan binatang ternak. Yang hilang adalah anaknya sendiri. Ia adalah bagian dari anggota keluarga. Ini yang menarik. Ya. Lalu pertanyaannya, kok bisa demikian ya? Nah, khusus untuk anak-anak Victory Kid, kalian pasti pernah mendengar ya dari guru sekolah minggu ya, tentang cerita anak yang hilang. Tadi juga di sini dikatakan ya anak dengan Bang Yose itu bercerita tentang anak yang hilang. Ya. Nah, pagi ini ya kalian akan mendengar cerita anak yang hilang versi dewasa. Wah, luar biasa. Percaya saja Tuhan Yesus akan memberi hikmat kepada kalian walaupun kalian masih Victory Kid. Kalian pasti akan mengerti ketika Roh Kudus ada di dalam kita semua. Ya, nanti kalau anak Victory Kid nggak ngerti, tanya saja sama guru sekolah minggunya atau tanyakan pada orang tua ya. Gimana sih? Ya gitu ya. Nah, yuk, oke, kita ikuti saja jalan ceritanya. Yang pertama, kehendak bebas. Ya, kehendak bebas. Nah, diceritakan di dalam satu keluarga itu sangat kaya raya. Di sana ada seorang ayah sebagai bapak dan atau kepala keluarga. Kemudian ada dua anak laki-laki, sebut saja si sulung dan si bungsu. Ya. Mereka memiliki harta yang begitu banyak. Memiliki binatang ternak. Keluarga ini juga memberi nafkah pada banyak budak. Dan memiliki pegawai yang tidak sedikit jumlahnya. Nah, satu ketika istilah Sunda nama kieu lah. Tegugur te angin. Ujuk-ujuk si bungsu nyarios kia ka apana. Si bungsu sekonyong-konyong bilang seperti ini kepada ayahnya. Kita perhatikan Lukas 15 ayat 12. Ini kata-kata si bungsu. Kata si bungsu kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Perhatikan ini. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Mari perhatikan. Setelah ayahnya mendengar penjelasan mengapa si bungsu meminta haknya atas milik mereka. Perhatikan kalimat terakhir, respon ayahnya. Lalu ayahnya maksudnya di sini membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Melihat behavior atau perilaku si bungsu sebagai seorang ayah tentunya sedih ya, sangat sedih. Mungkin galau juga hatinya. Si bungsu itu nggak ngerti. Padahal soal harta itu tidak harus menjadi masalah. Soal harta itu nggak perlu diminta. Sebab secara tradisi harta itu juga kelak akan menjadi milik anak-anaknya. Nah, yang membuat hati ayahnya sedih adalah anak bungsu itu ternyata belum mengerti dan cenderung kurang ajar. Si bungsu bukan saja mau harta sebelum waktunya. Ia juga ingin terpisah dari bapaknya. Ini yang sangat-sangat menyedihkan bapaknya. Si bungsu bukan hanya pengen harta saja, bukan hanya pengen kewe saja, bukan hanya pengen warisan saja. Si bungsu ingin terpisah dari bapaknya. Si bungsu ingin bebas sesuka hatinya.
Ini yang membuat Bapa menjadi sedih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bisa jadi si bungsu adalah gambaran orang Kristen dengan predikat anak Allah. Tetapi belum mengerti akan kasih Bapa. Ya. Hari-hari ini ada orang Kristen sama seperti si bungsu. Ia tidak mengerti akan kasih Bapa. Inginnya buru-buru menerima berkat. Lalu pergi meninggalkan Bapa. Hari-hari ini saya mau katakan ada orang-orang tertentu yang mengaku Kristen. Berdoa seperti ini. Tuhan berkati aku. Setelah menerima berkat, ia menjauh dari Allah. Nah, yang lebih parah lagi adalah ada orang-orang Kristen tertentu mengaku sebagai anak Allah. Mengklaim Allah maksud dengan pola pikir seperti si bungsu. Tuhan, berikan kepadaku berkat yang menjadi hakku sesuai dengan janjimu. Tuhan, saya percaya akan janjimu. Engkau pasti menepati janjimu. Wah, doanya keren bukan? Nah, dalam perumpamaan ini, Bapa adalah gambaran Allah yang tidak otoriter, namun penuh dengan kasih. Ia membagikan harta, lalu membiarkan si bungsu pergi. Itu bukan berarti Bapa tidak tahu apa yang akan terjadi pada anaknya di tempat yang jauh. Allah tahu pasti orang-orang yang terpisah dari Allah hidupnya pasti sengsara. Orang yang terpisah dari Bapa itu hidupnya pasti sengsara. Bapa sangat tahu. Nah, walaupun demikian, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak mau mendikte tuh. Tidak otoriter tuh. Allah memberi kehendak bebas kepada setiap umat ciptaannya. Mau apa? Silahkan. Ini adalah kehendak bebas yang Bapa berikan kepada anaknya. Seolah-olah Bapa itu tidak memberi perlindungannya. Juga kahayangna gitunya cek Sunda mah. Seolah-olah seperti itu. Ya, sekarang masihkah kita ingat kasih Allah terhadap manusia ciptaan yang pertama? Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan dirinya. Bukan itu saja, Allah juga mengaruniakan harta kemuliaannya kepada Adam, manusia pertama itu. Allah bukan saja memberi harta berupa materi untuk dikelola oleh Adam. Allah juga memberi banyak pengetahuan dan kemampuan intelektual yang sangat luar biasa. Supaya Adam bisa mengusahakan, bisa mengelola dan bisa memimpin makhluk-makhluk ciptaan lainnya yang ada di Eden pada waktu itu. Lalu kemudian di sana ada pohon kehidupan. Di sana juga tumbuh pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi Allah tidak mendikte Adam tuh. Allah memberi kehendak bebas kepada Adam. Itu sebabnya Adam pada saat itu ditempatkan di Eden. Tentu saja dengan dibekali pengetahuan akan firman Tuhan. Jadi bukan dilepas begitu saja. Allah memberi pengetahuan. Allah membekali firman Tuhan. Nah, dalam konteks pengetahuan baik dan jahat maupun pohon kehidupan yang ada di sana, tentu Allah sudah menjelaskannya dengan segala konsekuensinya. Alkitab melaporkan demikian. Oke, yuk kita kembali ke Lukas 15 ayat yang ke-13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan berfoya-foya.
Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kehendak bebas yang dikaruniakan Allah kepada si bungsu ternyata disalahgunakan. Si bungsu nggak tahu harus gimana cara menggunakan ya, kehendak bebas yang dikaruniakan kepada Bapa. Ya, di sana setelah si bungsu tahu mana harta bagiannya, setelah si bungsu tahu mana haknya, si bungsu bukannya bersyukur kepada Bapa setelah dikasih semuanya. Si bungsu juga tidak pernah bertanya tentang hal kewajiban sebagai anak. Ya kalau anak Victory Kids sih belum sampai ke sana bertanya. Tetapi dalam konteks perumpamaan ini si bungsu itu bukan anak Victory Kids, bukan anak balita. Minimal ia adalah anak yang sudah 17 tahun ke atas, itu menurut saya. Kenapa? Karena anaknya bisa berpikir demikian. Sangat ironi memang. Si bungsu juga tidak pernah memikirkan bagaimana nasib kakaknya, para pegawainya, budak-budak yang bersama dengan bapak. Dan si bungsu juga tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi bapaknya. Si bungsu juga terakhir tidak menggunakan harta yang diberikan bapaknya itu untuk modal atau untuk berdagang, terlebih untuk menolong orang lain. Ia malah menjual semua bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia hidup berfoya-foya sambil memboroskan semuanya. Foya-foya mah gampang, memboroskan mah gampang. Tetapi efeknya apa? Saya mau katakan ya, bahwa kehendak bebas itu penting. Supaya apa? Supaya manusia itu berpikir dan bertindak atas dasar kebenaran firman Tuhan. Itu yang dinamakan kehendak bebas. Ya. Supaya manusia itu bisa bertindak dan mengasihi Allah dan sesama. Berpikir dan bertindak untuk mentaati Allah. Jadi kita itu tidak bisa tidak diciptakan seperti robot. Manusia itu diberi kehendak bebas. Untuk apa? Untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebab kehendak bebas adalah bagian daripada kasih Allah. Jadi kalau ada orang berpikir aku punya kehendak bebas, kumaha urang wae katanya gitu. Tidak. Kehendak bebas adalah bagian dari kasih Allah kepada setiap orang. Termasuk untuk kita semua. Termasuk untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kehendak bebas adalah bagian dari kasih Allah. Kita diberi intelektual untuk berpikir. Nah itulah kasih Allah. Yang kedua, saya tulis di sana akibat salah menerapkan kehendak bebas. Yuk kita perhatikan Lukas 15 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas dan yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang memberikan kepadanya. Perhatikan ayat 14. Ayat 14 seakan-akan kebetulan. Di satu sisi si bungsu kehabisan semua hartanya. Nah pada waktu yang sama terjadi bencana kelaparan di negeri itu. Sepertinya kebetulan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Bulan yang lalu baru beberapa hari saja berlalu ya. Kita sudah belajar tentang waktunya Tuhan. Ya. Nah pagi ini saya mau katakan. Kita itu jangan pernah berpikir bahwa waktu Tuhan itu selalu beroperasi dalam ranah positif. Kita kadang-kadang berpikir waktu Tuhan itu selalu berpikir dalam ranah positif. Betul, ada saatnya waktu Tuhan itu ada dalam ranah positif.
Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terindah, waktu yang terbaik. Tetapi perhatikan firman Tuhan pada pagi ini. Jika salah menerapkan kehendak bebas, berkat pun pada waktunya akan berubah menjadi kutuk. Perhatikan ayat 14 itu sekali lagi baik-baik. Si bungsu membawa banyak harta atas kehendaknya sendiri, bukan? Dia yang minta haknya kepada Bapa. Lalu ia menggunakan harta itu tanpa minta restu dari orang tuanya. Lakukan aja seenak udahnya, tanpa kompromi, tanpa minta restu, tanpa nanya ke Bapak ini digimanain. Enggak, pergi aja, jual aja. Oleh sebab itu saya mau katakan pada pagi ini, bukan perkara kebetulan jika bencana kelaparan di negeri itu muncul justru pada saat yang sama dengan habisnya harta si bungsu. Akibatnya si bungsu jadi hidup melarat. Kalau saya mau katakan, kasihan deh ada anak orang kaya hidup melarat di negeri orang. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ingat apa yang diceritakan Tuhan Yesus di dalam Alkitab Injil Lukas pasal 15 ini itu adalah perumpamaan. Bukan kisah nyata loh, ini adalah perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ini adalah metafora. Satu gambaran bahwa kekuatan dosa itu cenderung menyeret manusia pada kondisi hidup melarat. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kehendak bebas itu enggak boleh ya dikatakan, enggak boleh disia-siakan. Jadi saya mau mengatakan bahwa kekuatan dosa itu cenderung menyeret manusia pada kondisi hidup melarat. Nah, walaupun si bungsu membawa begitu banyak harta kemuliaan dari bapaknya, tetapi akibat dosa membuat harta kemuliaan bapak itu tidak bisa dinikmati. Ya. Akibat dosa harta kemuliaan bapak itu menjadi tidak bermanfaat. Sebab harta kemuliaan Bapa itu tidak boleh bercampur dengan kehendak bebasnya dosa dan pelanggaran. Yuk kita bandingkan dengan kasus di Eden. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakan buahnya pastilah engkau mati. Perhatikan baik-baik kata-kata dengan bebas. Saya pribadi ya meyakini di Eden itu banyak sekali. Mungkin ribuan pohon-pohon yang buahnya enak-enak untuk menjadi bahan makanan. Allah berkata, semua pohon ini boleh dimakan dengan bebas. Enak bukan? Perintah Allah, hanya satu pohon saja. Perhatikan, hanya satu pohon saja yang buahnya tidak boleh dimakan. Dibandingkan dengan ribuan pohon yang tumbuh di Eden, hanya satu saja yang buahnya tidak boleh dimakan. Nah, salah menerapkan kehendak bebas itu bisa menimbulkan dosa pelanggaran dan berujung pada kematian. Padahal manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita mengatakan seperti itu. Artinya manusia itu dirancang oleh Allah sedemikian rupa supaya bisa hidup kekal. Tidak dirancang untuk mati. Tetapi akibat terprovokasi oleh perkataan si ular tua iblis yang jahat itu. Saya mau katakan, Adam pada saat itu terprovokasi oleh perkataan si ular tua atau si iblis yang jahat itu. Akibatnya Adam lebih memilih untuk tidak taat dan melupakan perintah Allah.
Padahal perintah Allah itu sangat jelas. Perhatikan kembali ayat yang tadi. Lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, jangan kau makan buahnya. Perhatikan kalimat terakhir, sebab pada hari engkau memakan buahnya, pastilah engkau mati. Kata-kata terakhir ini betul-betul dikatakan oleh Allah dengan tegas. Sebab pada hari engkau memakan buahnya, pastilah engkau mati. Ini enggak main-main. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, si bungsu adalah gambaran manusia yang terikat oleh yang namanya kekuatan dosa. Dalam kondisi demikian, si bungsu terus berusaha untuk keluar dari kemelaratannya. Semangatnya sih patut diacungi jempol, tapi si bungsu berusaha dengan kekuatan sendiri. Pada saat itu si bungsu terus berusaha gimana caranya untuk keluar dari kemelaratannya. Yuk kita perhatikan. Lukas 15 nih ayat 15 sampai 16. Kita perhatikan lagi baik-baik. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Ini adalah gambaran daripada usaha manusia. Ya. Yuk kita kilas balik sebentar. Waktu si bungsu berada bersama-sama dengan Bapa. Kemudian si bungsu berpikir, aku ingin bebas lah. Si bungsu ingin bebas. Ya. Di dalam satu keluarga biasanya itu ada satu peraturan tidak tertulis yang harus ditaati. Di mana ada keluarga yang tidak mempunyai peraturan, pasti keluarga manapun memiliki satu peraturan minimal yang harus ditaati oleh anggota keluarga, bahkan oleh kepala keluarganya sendiri. Minimal anggota keluarga harus patuh terhadap bapaknya sebagai kepala keluarga, bukan? Nah, si bungsu ingin bebas ceritanya. Mungkin saja ia merasa tidak nyaman dengan peraturan itu. Tapi sekarang si bungsu menjadi tidak bebas malah. Tadi pengen bebas. Sekarang yang menjadi majikan si bungsu adalah kekejaman akibat dosa. Saya mau kasih tahu, dosa itu sesungguhnya sangat kejam. Betul. Dosa itu sesungguhnya sangat kejam. Waktu berada di rumah Bapak, si bungsu ingin bebas bukan? Sekarang ia ingin bebas dan lepas dari kemelaratannya. Betul, dia sekarang juga ingin bebas. Usahanya sendiri untuk bebas dari kemelaratannya itu tidak membuahkan hasil. Sebab ia sudah terikat oleh yang namanya kejamnya dosa. Untuk makan pun sangat sulit. Saking laparnya sampai makanan babi yang tadi di cerita anak itu bau, ya. Itu sangat menggiurkan. Membangkitkan nafsu makannya. Padahal itu makanan babi. Dia ingin menikmati makanan babi itu sebab lapar. Tapi kejamnya dosa. Tidak ada toh yang mau memberikannya. Bahkan majikannya juga enggak boleh dimakan sama kamu. Padahal makanan babi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, firman Tuhan ini, saya jadi merenung. Hukum tabur tuai itu memang tidak bisa dihindari. Ketika si bungsu minta haknya kepada Bapa, si bungsu tidak pernah berpikir atas hak orang lain. Lalu ia pergi begitu saja. Ia pergi seenak udahnya istilahnya. Nah dalam kasus ini,
Bukankah si bungsu juga tidak berhak atas makanan babi itu? Jadi wajar kalau majikannya tidak mau memberikan karena itu bukan hak si bungsu. Lalu mengapa karena lapar ia mau makanan babi? Saya katakan wajar jika tidak ada yang mau memberikan kepadanya. Walaupun itu hanya makanan babi. Sebab makanan babi itu bukan hak si bungsu. Mari saya ajak alam pikiran Bapak Ibu Saudara semua untuk merenungkan baik-baik. Bagaimana jika Bapa yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Ingat, ini adalah kasus perumpamaan. Ya. Bagaimana jika Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus itu menuntut haknya untuk tetap tinggal di surga. 2000 tahun yang lalu dia tidak mau turun ke dunia. Bagaimana jika Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus itu menuntut haknya untuk aku mau tetap tinggal di surga, mau ngapain turun ke bumi? Ingat, Tuhan Yesus tidak berkewajiban untuk menebus dosa kita semua. So, siapa di sini yang berani mengatakan itu kewajiban Tuhan Yesus? No. Tuhan Yesus tidak punya kewajiban untuk menebus dosa kita semua. Sampai dia harus rela dan menderita di kayu salib. Nah, demi kasihnya kepada kita semua, demi kasihnya kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya, Tuhan Yesus rela melepaskan haknya untuk tetap tinggal di surga. Ya turun ke dunia. Ya rela mati di kayu salib untuk menggantikan kita semua. Padahal kitalah seharusnya yang dihukum akibat salah menerapkan kehendak bebas. Yang ketiga, Allah sabar menunggu. Yuk kita perhatikan Lukas 15 ayat 17 sampai 18. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Alkitab menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus. Serupa dan segambar dengan Allah. Kolose 1 ayat 15 mengatakan seperti ini. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Artinya, di dalam diri manusia itu ada sifat-sifat ilahi. Awalnya manusia itu diciptakan untuk hidup kekal. Bukan untuk mati, saya mau katakan. Akibat salah menerapkan kehendak bebas, maka umur jasmani manusia menjadi sangat terbatas. Mazmur 90 ayat 1 mengatakan seperti ini. Ya Musa bilang bahwa umur manusia itu 70 tahun saja. Paling banter 80 tahun lah. Sisanya adalah kesukaran. Dan di bagian lain dari Alkitab melaporkan bahwa umur manusia itu 120 tahun. Jadi cuma 120 tahun kalau kita melihat umur manusia itu dari jangka yang paling panjang. Ya, ini di kehidupan nyata, saya mau katakan. Dan ini bukan teori. Secara umum mulai manusia dilahirkan ke dunia ini, sampai ia kembali ke asalnya alias mati. Maaf, saya tidak bicara tentang embrio atau janin yang mati dalam kandungan ya. Sebab kasus tersebut sampai hari ini masih misteri. Nah, dalam kurun waktu lahir ke dunia sampai seseorang dapat dipastikan untuk kembali
asalnya ya, dapat dipastikan di dalam kurun waktu dari lahir sampai mati itu pasti ada momen-momen tertentu di mana Roh Kudus berbicara. Siapapun di antara kita, walaupun ada orang yang belum mengenal Tuhan, ada saatnya Roh Kudus itu berbicara. Terus gimana bicaranya kalau belum pernah dengar firman Tuhan? Ya, saya mau katakan, via nurani ini ya, untuk merespon firman Tuhan. Tentunya manusia punya telinga. Apa yang didengar atau dirasakan melalui salah satu dari panca indera orang tersebut. Ya. Zaman sekarang itu saya mau katakan bohong kalau orang tidak pernah mendengar firman Tuhan. Apalagi zaman sekarang zaman canggih. Begitu klik di TikTok juga tiba-tiba ada firman Tuhan. Begitu jalan, tiba-tiba kita dengar firman Tuhan. Ya. Via nurani. Bagaimana kita merespon firman Tuhan yang didengar dan atau dirasakan melalui salah satu panca indera yang ada di dalam kita. Inilah saya mau katakan yang disebut iman sebagai anugerah atau kasih karunia. Alkitab menjelaskan bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ada kalanya kita hanya mendengar satu lagu yang kita nggak ngerti lagu itu. Ada satu kesaksian dari seorang yang bukan orang Kristen. Saya nggak ngerti betapa enaknya, betapa nyamannya, betapa tenangnya ketika saya mendengar firman Tuhan. Itulah saya percaya bahwa Roh Kudus bisa berkata-kata dengan cara yang kita tidak pernah pikirkan. Oke, sekarang kita kembali ke perumpamaan Tuhan Yesus. Mari kita pakai nalar kita. Mari kita pakai pikiran kita. Pertanyaannya adalah, selama si bungsu berada di rumahnya, mungkinkah Bapak itu tidak pernah berkata sedikit pun atau satu patah kata pun kepada si bungsu atau kepada si sulung? Sebab Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus adalah the loving Father. Allah yang penuh kasih. Dapat dipastikan bahwa Bapak itu senantiasa berkomunikasi dengan anak-anaknya. Buktinya, dalam perumpamaan itu si bungsu bisa ingat kembali kepada bapaknya. Ini adalah peran Roh Kudus saya mau katakan. Lukas 15 ayat 17 sampai 18 mengatakan seperti ini. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Sementara aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Sepertinya itu baru wacana ya. Tapi si bungsu sudah bertekad di dalam hatinya karena dia merespon Roh Kudus yang berkata-kata di dalam nuraninya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sesungguhnya si bungsu ya adalah mirip dengan orang-orang tertentu yang walaupun sudah jauh dari Allah, mereka masih memiliki ingatan di alam bawah sadarnya bahwa hidup di rumah Bapa itu adalah jauh lebih baik dan lebih menyenangkan dibandingkan dengan hidup bebas menurut kehendak sendiri. Sang pemazmur mengatakan seperti ini. Hanya dekat Allah saja, Mazmur 62 ayat 2 ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, orang-orang tertentu yang dimaksud adalah mereka yang mau merespon kebenaran firman Tuhan manakala ingatan itu datang kepadanya. Karena ingatan itu tidak selalu datang pada saat mendengar khotbah atau mendengar firman Tuhan. Mungkin saja kita sedang merenung, mungkin saja kita sedang bekerja, tetapi ingatan itu tiba-tiba datang. Itu adalah peran Roh Kudus, saya mau katakan. Ibrani 3 ayat 15 mengatakan seperti ini. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Si bungsu adalah gambaran orang-orang yang mau merespon kebenaran firman Tuhan.
Ia mau bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya ia lakukan. Si bungsu menyadari bahwa ia telah menyia-nyiakan kasih Bapa. Nah, sekarang si bungsu sadar dan ingin kembali ke habitatnya. Ia pun memutuskan untuk bangkit dari keterpurukannya. Lukas 15 ayat 20 menulis seperti ini. Bagian A saya pergunakan sebagai ayat nas di dalam WA ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Kemudian ayat B-nya, ketika ia masih jauh ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jika pagi ini ada di antara kita yang mengalami kondisi seperti si bungsu, merasa terpuruk atau merasa sudah jauh dari Allah, saya mau mengajak alam pikiran kita semua untuk kembali menghidupi firman Tuhan. Lihatlah, Allah Bapa yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus itu sedang menunggu kita. Karena kasihnya, Ia menunggu Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Marilah kita datang kepadanya. Sebab Tuhan Yesus bilang seperti ini. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita renungkan baik-baik firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Waktu yang tempat saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Anak bungsu ini melambangkan orang berdosa. Dan kita semua orang berdosa. Jangan sekali-kali tinggalkan Bapa. Jangan sekali-kali kita ingin berpisah dari Bapa. Kita lihat ceritanya di situ, saudara. Dia begitu menderita. Dia menjadi hina. Bahkan makanan babi yang babi boleh makan pun tidak boleh dimakan oleh si bungsu. Jangan tinggalkan Bapa. Karena bagi kita yang percaya, hidup kita harus melekat kepada Bapa. Persis seperti ranting pohon yang melekat kepada pokok anggur. Kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, biarlah firman-Mu menyadarkan kami. Kami sebagai orang yang mendapat anugerah, kami percaya Yesus sebagai anak Allah, sebagai penebus kami, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami terus melekat. Biarlah perumpamaan ini menyadarkan kami. Bukankah anak bungsu itu adalah melambangkan kami semua yang sering memberontak kepada Allah? Biarlah ini menyadarkan kami agar kami tidak meninggalkan Bapa. Biarlah kami selalu melekat kepada Bapa. Karena kami tahu seperti perumpamaan ini, si bungsu menjadi menderita dan lebih hina daripada seekor babi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kau berkati Pak Cinbeng yang membawakan, kau urapi beliau sehingga makin hari makin berhikmat dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.